Pangdam Cendrawasih Deteksi Wilayah Agandugem Daerah Lintasan KKB. Melansir dari medcom.id, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Teni Izak Pangemanan membenarkan wilayah Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak merupakan daerah perlintasan kelompok sipil bersenjata KSB. Memang benar wilayah itu merupakan perlintasan KSB, namun demi kepentingan masyarakat diharapkan semua pihak harus memikirkan kepentingan yang lebih luas, kata Pangdam 17 Cendrawasih di Jayapura, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Saat ini tidak ada aparat keamanan yang bertugas di Agandugume, kata Pangdam. Ke depan pihaknya akan menempatkan prajurit dan mendirikan pos di wilayah itu, karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun gudang logistik di sekitar lapangan terbang Agandugume. Gudang logistik yang akan dibangun BNPB itu berlokasi di sekitar lapangan terbang Agandugume. Pesawat-pesawat diharapkan melayani penerbangan ke Agandugume sehingga aktivitas masyarakat terbantu, kata Izak. Mantan Kepala Staf Kogabu Wilhan III ini mengakui insiden yang terjadi di Agandugume dan sekitarnya itu merupakan bencana tahunan yang seringkali melanda kawasan pegunungan Papua. Oleh karena itu, dengan dibangunnya gudang logistik diharapkan dapat membantu mengatasi bila terjadi kembali bencana alam akibat cuaca ekstrim. Gudang logistik yang akan dibangun BNPB di Agandugume diharapkan dapat membantu masyarakat saat wilayahnya terjadi bencana akibat cuaca ekstrim, katanya. Dampak bencana ekstrim yang terjadi di Agandugume dan Lambewi menyebabkan 6 warga dilaporkan meninggal, salah satunya bayi yang lahir prematur, ujar Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Teni. Hot News: pemasok senjata dan amunisi KKB di Nduga Papua Pegunungan ditangkap. KKB Kelimpungan. Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, berinisial MM, berhasil ditangkap oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartens. Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan berinisial MM ini diduga orang yang telah menjadi pemasok senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata KKB teroris. Benar, kami sudah tangkap Kepala Distrik Kenyam berinisial MM berusia 37 tahun. Terang dan Satgas Damai Cartens, Kombes Pol Faizal Rahmadani, dikutip dari berbagai sumber. Menurut Kombes Pol Faizal, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kita terus dalami yang bersangkutan, mengenai asal dari senjata dan amunisi yang dipasoknya untuk KKB, jelasnya. Kombes Pol Faizal menambahkan, penangkapan Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, karena terindikasi membantu mendanai KKB di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Penangkapan terhadap MM dilakukan karena sebelumnya ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam membantu mendanai KKB wilayah Nduga untuk pembelian senjata dan amunisi, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Satgas Damai Cartens sebelumnya telah mengamankan 13 senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari tangan KKB. Selain senjata api dan amunisi juga diamankan 16 magazin, 136 senjata tajam, 76 telepon seluler, 23 HT, 4 radio SSB, kamera dan teropong masing-masing 7, radio SSB, laptop dan bendera bintang kejora masing-masing 4 unit, katanya lagi. Senjata api yang berjumlah 13 buah tersebut masing-masing diperoleh dari Kabupaten Nduga sebanyak 6 pucuk, Kabupaten Jayapura 4 pucuk, Puncak 2 pucuk senjata api dan 1 pucuk dari Kabupaten Jayapura. Permasalahan ini akan kita tuntaskan betul-betul, tegasnya. Berawal dari patroli drone, TNI berhasil gempur habis-habisan dan kuasai markas KKB Papua sudah dikuasai. Hingga kini kelompok kriminal bersenjata atau biasa dikenal KKB Papua masih menjadi masalah di Indonesia. Namun, aparat TNI yang tergabung dalam Satgas Pinang Sirih berhasil menggempur markas KKB Papua. Markas KKB Papua ini sendiri diketahui berada di Kampung Welenggaru, Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Papua. Dilansir Kompas.com, Kepala Satuan Tugas Kasatgas Humas Nemangkawi,
Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengungkapkan kalau penguasaan kampung yang menjadi markas KKB Papua pimpinan Goliat Tabuni oleh TNI ini berawal dari patroli menggunakan drone. Kala itu, nampak 3 orang yang diduga adalah anggota KKB Papua. Ketiga orang ini pun sedang melakukan penembakan ke arah tim Cakra. Dalam pemantauan drone ini, nampak ketiga orang ini memasuki Honai yang jadi markas mereka. Tim Cakra pun langsung melakukan pengejaran pada ketiga anggota KKB Papua ini. Mereka pun berhasil menembak salah satu anggota KKB ini. Serangan ini sendiri pun membuat anggota KKB Papua menjadi berlarian masuk ke dalam hutan. Saat ini, Satgas Pinang Sirih melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan TNI Polri serta menyiagakan personel dari Satgas Pamtas Mobile Unif Rider 715 MTL. Tutur Kamal. Seperti dilansir dari Kompas TV, Mayor In Sudarmin yang menjabat sebagai Kasih Intel Ops Satgas Pinang Sirih memimpin langsung operasi perebutan dan penguasaan markas KKB ini. Tak cuma merebut markas KKB, pasukan TNI pun berhasil mengamankan satu pucuk senjata api. Sepucuk senjata api ini jenis M16 yang diduga merupakan milik KKB. Memang benar markas KKB di Kampung Welenggaru sudah dikuasai dan anggota TNI juga mengamankan satu pucuk senjata jenis M16, terang Kamal.